Gelombang demonstrasi di Iran dilaporkan terus meluas dalam beberapa hari terakhir, dengan aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota besar, termasuk Teheran. Laporan dari aktivis dan media internasional menyebutkan bahwa aparat keamanan menghadapi tekanan besar dalam mengendalikan situasi, meskipun pemerintah Iran hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi keamanan nasional secara menyeluruh. Sejumlah laporan yang beredar di media luar negeri menyebutkan bahwa demonstrasi terjadi di kota-kota seperti Teheran, Isfahan, Mashhad, Qom, Shiraz, dan Karaj. Beberapa sumber aktivis mengklaim aparat keamanan sempat terdesak di beberapa lokasi. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen mengingat terbatasnya akses komunikasi dari dalam negeri Iran. Internet dibatasi, informasi sulit diverifikasi. Sejak akhir pekan lalu, pemerintah Iran dilaporkan memberlakukan pembatasan internet secara luas. Langkah ini membuat arus informasi dari dalam negeri menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut menyulitkan media internasional dan organisasi kemanusiaan untuk memverifikasi situasi di lapangan secara akurat. Aktivis Iran di luar negeri menyebut pemutusan internet bertepatan dengan meningkatnya intensitas demonstrasi. Kami menerima banyak laporan, tetapi tidak semuanya bisa diverifikasi, ujar seorang aktivis hak asasi manusia yang dikutip media barat. Pemerintah Iran sendiri belum memberikan penjelasan rinci terkait alasan pembatasan internet, selain menyebutnya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Laporan korban dari aktivis dan tenaga medis. Sejumlah organisasi aktivis mengklaim jumlah korban tewas akibat bentrokan dalam demonstrasi mencapai ratusan orang. Angka tersebut diklaim berasal dari laporan saksi mata, tenaga medis, dan relawan. Namun, pemerintah Iran belum mengonfirmasi jumlah korban jiwa tersebut. Beberapa media internasional mengutip kesaksian dokter dan staf rumah sakit di Teheran yang menyebut lonjakan jumlah pasien dengan luka tembak. Salah satu dokter, yang identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada media asing bahwa beberapa rumah sakit mencatat puluhan hingga ratusan korban dalam satu malam. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Media internasional juga melaporkan adanya kekurangan tenaga medis spesialis di beberapa rumah sakit, terutama dokter bedah saraf dan ortopedi, akibat tingginya jumlah korban luka. Peran Garda Revolusi disorot. Dalam situasi yang semakin tegang, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan telah menempatkan Garda Revolusi Islam, IRGC, dalam status siaga tinggi. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut menunjukkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi pembelotan aparat keamanan reguler. Beberapa video yang beredar di media sosial, yang keasliannya belum diverifikasi, menunjukkan aparat kepolisian terlihat tidak melakukan tindakan represif terhadap massa demonstran. Namun, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait video tersebut. Para analis menilai keterlibatan IRGC menandai fase baru penanganan demonstrasi, mengingat pasukan tersebut selama ini dikenal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rezim, simbol dan tuntutan demonstran. Dalam sejumlah video yang beredar luas, terlihat para demonstran membawa bendera Iran Prarevolusi 1979 bergambar singa dan matahari. Simbol tersebut oleh sebagian pengamat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan saat ini. Selain itu, foto Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran, juga tampak diangkat oleh sebagian demonstran. Meski demikian, para ahli menilai dukungan terhadap Pahlavi di dalam negeri masih menjadi perdebatan dan belum dapat disimpulkan sebagai arus utama gerakan protes. Banyak demonstran dilaporkan menuntut reformasi politik, kebebasan sipil, dan perbaikan ekonomi, di tengah krisis yang dipicu inflasi dan melemahnya mata uang rial. Reaksi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyoroti perkembangan situasi di Iran. Dalam pernyataan publiknya, Trump mengatakan pihaknya memantau situasi dengan sangat cermat. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berniat mengirim pasukan, tetapi membuka kemungkinan tindakan lain jika kekerasan terhadap warga sipil terus berlanjut. Pernyataan tersebut memicu beragam reaksi di tingkat internasional. Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa intervensi asing berisiko memperumit situasi dan justru memperkuat narasi pemerintah Iran tentang campur tangan pihak luar. Kekhawatiran eskalasi lebih lanjut. Sejarah mencatat bahwa gelombang protes besar di Iran pada 2009, 2019, dan 2022 berakhir dengan penindakan keras oleh aparat keamanan. Sejumlah pengamat menilai skenario serupa masih mungkin terjadi, mengingat ketimpangan kekuatan antara aparat bersenjata dan demonstran sipil. Di sisi lain, laporan aktivis menyebut jumlah peserta unjuk rasa terus bertambah meski risiko meningkat. Banyak warga tetap turun ke jalan meskipun ada ancaman dan pembatasan informasi, kata seorang pengamat Timur Tengah. Hingga kini,
situasi di Iran masih berkembang cepat. Komunitas internasional menyerukan penahanan diri, dialog, serta perlindungan warga sipil, sembari menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah Iran terkait kondisi keamanan dan jumlah korban sebenarnya.